Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gua Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan kembali lagi ke Crypto Reviews. Dan pada hari ini kita akan mereview mengenai XVA Collective dengan token mereka SPLRG token ya. Nah, apa yang unik dari si SPLRG? Simpelnya adalah mereka sebentar lagi akan listing di xt.com, dan saat listing biasanya bisa terjadi volatility. Nah, jadi itu mungkin yang paling menariknya ya. Nah, apalagi buat orang-orang yang mungkin udah beli dari dulu ya, apalagi ikutan promo nih. Ini sebenarnya promonya sayangnya udah lewat nih, sampai terakhir itu kan 11 Desember, sekarang udah lewat begitu. Jadi ya sebenarnya buat lo yang udah beli dulu mungkin ya menarik begitu. Dan ada sebenarnya nih ini ada chance lo bisa menang sampai 1 juta, tapi sayangnya udah lewat ya. Jadi ya apa namanya, si promotion udah beres. Mungkin chance-nya lebih ke kalau setelah dia udah listing gitu ya. Nah, tapi sebelum kita mulai, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Oke, SPLRG token. Apa yang menarik? Yang menarik juga dia ini masuk ke dalam satu niche di kripto yang cukup hype ya, yaitu RWA. Ya, ini adalah satu term yang dibuat oleh Larry Fink dari BlackRock ya. Ini simpelnya adalah tokenisasi dari aset-aset yang ada di off-chain. Ini sebenarnya bukan konsep baru ya, tapi karena Larry Fink ngomong ya, wah jadi termnya apa ya, kayak dapat extra liquidity lah mungkin kalau dia yang ngomong ya. Nah, tapi sebenarnya ini bukan konsep baru ya. Dari zaman 2021 juga udah sering ada pembahasan seperti ini. Bahkan NFT pun technically speaking ya itu dia memasukkan aset off chain menjadi on chain juga begitu ya. Nah, cuma mungkin gini lah, kalau RWA itu lebih fokus ke aset yang fisik begitu, yang kita bisa pegang, walaupun bisa campur juga seperti bonds dan lain-lain ya. Kayak contoh yang diciptakan oleh BlackRock ini, si Beetle itu masuknya ke bonds begitu. Nah, ini diprediksikan di 2030 itu bisa mencapai 16 triliun USD secara market cap. Faktanya nanti bisa sampai atau enggak, menurut gue tergantung utility. Kalau utility-nya memang benar-benar kepake oleh banyak orang, ya mungkin aja besar begitu ya. Tapi ya itu kita harus lihat nanti pada faktanya. Kita nggak bisa tebak-tebakan lah. Ujung-ujungnya metaverse juga banyak yang overshoot kan, banyak yang merasa bahwa wah metaverse akan begini begitu. Faktanya di cycle ini ya nggak terlalu kuat gitu momentumnya ya. Tapi ya baik lagi, kalau untuk kita mikirin satu cycle ini beres sih ya sebenarnya satu hot button atau satu kata-kata yang wah bikin semua orang nge-hype itu sebenarnya masih bisa lah kemakan untuk satu cycle. Jadi kalau mungkin berpikir ya sampai beres cycle ini aja lah bang, nggak usah mikir muluk-muluk, ya bagus ya. Gue juga lebih ke situ sih ngelihatnya ya. Jadi mungkin some will prevail, some will nge-pump dan berguna ujung-ujungnya. Tapi ya mostly akan lebih kayak ya lu lihat sendiri metaverse begitu ya. Oke. Langsung kita bahas ya. Jadi si SPLRG ini sesuai dengan ininya ya kan, dia RWA. Maka dari itu ya dia fokusnya adalah dia ingin memasukkan aset-aset yang ada di dunia nyata ke blockchain. Nah, di sini jadi mereka akan mentokenize berbagai macam real world asset, seperti ada di sini luxury wine begitu, lalu juga ada NFTs, dan juga bahkan mereka ada nanti koleksi untuk merch dan lain-lain lah begitu ya. Jadi si SPLRG ini adalah utility token plus juga real world asset NFTs begitu. Nah, di mana di sini akan di unlock ya dengan bentuk NFT dan juga di back with luxury assets ya, seperti wine kalau tadi gue lihat ya, dan juga ada seperti one of a kind experience, itu nanti mungkin ya kayak inilah ya, semacam mungkin kayak kayaknya holiday dan lain-lain lah begitu ya. Oke, selanjutnya kita akan bisa lihat di sini akan ada 3 kategori ya. Ada collectibles, experience ya, dan juga sebentar, ini collectibles dan loh, ya satu lagi mana ya? Oke, ini 3 berarti 2 lah ya. Yang pertama adalah luxury asset. Nah, di mana di sini mereka katanya memiliki 1,5 juta USD worth of premium wines di warehouse mereka ya. Dan mereka expand juga partnership dengan berbagai macam luxury assets lainnya untuk qualify untuk tokenization. Nah, jadi untuk qualifying juga ini ada persyaratannya, seperti lu punya well documented price history dan demonstrate juga yield potential begitu ya, which is wine sebenarnya bener juga ya, banyak wine yang jadi meningkat luar biasa harganya gitu. Tapi ya kalau mau diomong jujur, ini sebenarnya market yang cukup niche ya, walaupun bener luxury tapi
kasarnya di dalam luxury market pun wine itu cukup niche begitu. Nggak semua dengan gampang mau gitu beli wine. Tapi kalau misalkan luxury, misalkan kayak apa ya, collectibles, misalkan perhiasan gitu, misalkan spesifik dari misalnya dari Tiffany & Co atau dari mana, itu kan lebih gampang ya. Tapi kalau wine ya harus ngomongin ya memang lumayan niche ya jujurnya, even in luxury market gitu. Next juga di sini ada collectibles. Untuk collectibles ini mereka akan ada SPLRG branded products juga begitu. Jadi ya apa namanya, mereka akan bikin products dan itu akan dibentuk juga, mungkin kayaknya bisa jadi NFT juga ke depannya ya. Nah, tapi untuk collectibles ini mungkin sebenarnya akan lebih efektif kalau sampai mereka bisa kerjasama dengan brand-brand yang udah memang established begitu. Apalagi kalau sampai brandnya yang punya namanya besar dan luxurious juga sesuai dengan yang mereka bilang di awal ya. Misalkan mereka bisa kerjasama dengan LV gitu atau Hermes dan lain-lain, itu mungkin bisa gila. Tapi ya nggak tahu mereka mau atau nggak begitu ya. Mungkin itu salah satu sarannya gue kalau sampai dia mau ke collectibles. Ya kalau bisa brandnya ini dikaitkan juga atau minimal ada kolaborasi dengan brand-brand yang sudah memang punya nama begitu. Kalau nggak susah dia ngangkat sendiri jujurnya ya. Selanjutnya experience. Untuk experience ini akan ada luxury. Ini kan kayak hotel groups begitu dan lain-lain. Jadi ya kayak mungkin buat holiday lah begitu ya. Oke, selanjutnya mungkin lagi-lagi yang paling penting adalah dia akan nanti tanggal 18 Desember akan listing di xt.com begitu ya. Dan selain itu juga di sini tokenomics-nya ya akan ada 500 juta SPLRG token. Kalau kita lihat di sini 10% untuk seed rounds ya. Lalu IDO ini initial DEX offering berarti ya 30%. Lalu ada teams and founders and advisors ini 10%, marketing and operations 10%, ekosistem LP dan reserve 40% ya. Nah, kalau gue lihat sekilas di sini ya, dia masih belum ada audit. Mungkin ya lebih bagus ada audit gitu supaya ya jelas gitu. Apabila ada permasalahan secara coding dan lain-lain semua bisa ini. Nah, itu mungkin salah satu juga saran kalau bisa ada audit ya. Dan untuk tokenomics di sini sebenarnya untuk IDO-nya cukup gede nih ya. Berarti ya 30%, dan kalau sampai sekarang kan di sini nggak ada pembahasan vestingnya, berarti ada kemungkinan bisa langsung dibuang di market juga begitu. Jadi ini mungkin salah satu yang harus kalian pertimbangkan kalau sampai mau beli si kalau mau beli di xt.com nanti si SPLRG-nya ya. Karena IDO-nya tidak ada ini ya. Oh sorry. Oh ini dia, ya ampun, gue salah baca. Biasanya bentuknya kayak chart. Sorry. Ada nih. Ternyata ada vesting ya. Sorry sekali lagi. Untuk vesting sendiri mereka bisa di sini 5% di TGE. Oke, berarti waktu dia kasarnya nanti inilah ya mungkinnya listing akan 5%, dan ini 10% dirilis sama 8 bulan. Oke lah. Oke, berarti not bad ya. Vesting schedule-nya ada. Selanjutnya untuk yang ini 5% TGE, 5% monthly. Oke, sekilas sih berarti oke lah ya, ada vestingnya. Tetapi menurut gue dengan persentase 5% sebulan setelah rilis begitu, tetap masih selling price-nya cukup besar. Jadi kalau dengan data yang gue lihat di sini ya ini lebih ke jangka pendek ya. Kalau sampai lo tertarik untuk punya, misalkan gitu, lo ya dapat atau lo udah punya dulu lah mungkin si token ini, setelah listing ya mungkin pertimbangkan minimal modal beresin dulu. Karena menurut gue dengan vesting schedule seperti ini tetap dia selling pressure-nya bakal masih lumayan begitu ya. Dan selanjutnya ya, kita akan coba bahas lebih ke, kan tadi kan lebih kita kasih overview-nya ya. Sekarang kita akan bahas dulu mengenai dari sudut pandang gua ya. Oke, dari sudut pandang gua, menurut gua RWA ini bisa menjadi satu bagian dari kripto yang cukup menarik ya. Satu niche di kripto yang cukup menarik, dan kalau naratifnya cukup kasarnya digoreng terus ya bisa seperti dulu metaverse, which is itu gila banget sih di zamannya ya. Nah, jadi ada potensi sebenarnya di RWA ya. Tapi untuk si SPLRG token ini menurut gua buat sekarang masih dia sedikit terlalu abstrak ya. Karena dia kan misalkan dia bilang akan tokenisasi berbagai macam luxury assets begitu. For now yang mereka sudah ada di tangan tuh wine. Gede sih, 1,5 juta ya, 1.5 million USD itu nggak kecil ya. Kalau dikerupiahkan tuh berarti berapa belas miliar, itu puluhan miliar ya dalam bentuk wine. Nah, tapi lagi-lagi untuk wine ini sendiri, even di dalam luxury market sendiri pun ini bisa dibilang satu aset lah yang bisa dibilang cukup niche juga begitu ya. Nah, apakah ini bisa menjadi kesannya nge-back harga SPLRG?
Nah, ya kita masih belum punya contoh kasus juga sebenarnya ya. Jadi si token ini di backed by Wine begitu ya. Dan mungkin kedepannya akan banyak juga yang lain sih. Tapi for now kan yang mereka bilang baru Wine nih. Sisanya akan ada luxury asset lain juga. Nah, selanjutnya untuk yang si collectibles juga ini ya. Ya kalau menurut gue lebih baik dia lebih baik sih dia punya apa ya? Collab dengan brand-brand yang cukup besar sehingga ngangkat gitu nama si SPLRG token ini sendiri begitu. Apabila itu terjadi ya mungkin bisa besar begitu. Karena di cycle kemarin pun kalau nggak salah beberapa luxury brand seperti LV, seingat gua, atau Hermes juga ada kayaknya nggak Hermes deh, mungkin LV yang gua tahu ya. LV atau Gucci lah mungkin ya. Nah, dia itu ada kerja sama dengan beberapa project crypto juga. Nah, mungkin kalau seperti itu bisa lebih ngangkat begitu ya. Untuk yang experience seperti ini lagi-lagi kita masih belum tahu juga gimana caranya sampai bisa pakainya dan seterusnya ya. Tapi ya secara overallnya memang masih ya menurut gua lebih masih abstrak sih. Maka dari itu ya mungkin peluangnya lebih ke ya saat dia listing, misalkan ada momentum gitu ya, lu bisa beli. Jaga lilin ya kalau mau coba silahkan. Tapi kalau gua pribadi sih nggak terlalu menyarankan orang buat jaga lilin ya. Maksud jaga lilin tuh gini, lihat dia buka langsung buy gitu ya, market jebret gitu. Ya itu ada resikonya sendiri. Ada sih beberapa orang yang buy itu nggak tahu gimana bisa dapat di bawah atau pakai bot gitu ya. Ada yang bisa seperti itu. Bagi lu yang memang sering main jaga lilin seperti itu, ada botnya sendiri bisa beli di bawah ya silahkan. Tapi kalau gua sih nggak terlalu menyarankan buat lu kasarnya ya melakukan itu begitu. Kecuali buat lu yang mungkin sudah ikutan dari awal nih, karena ini kan event dari tanggal 11 Desember nih. Lu udah beli dari kapan misalkan? Ya itu bisa, itu belinya tuh kemarin ini ya, lu bisa buy itu langsung. Kalau mau sekarang pun sebenarnya bisa ya. Tapi ya lu udah kelewat si event yang si 1 juta SPLRG-nya begitu. Ya tapi buat yang mau beli ya silakan bisa aja. Tapi ya lagi-lagi ya resikonya tetap ada gitu. Jangan sampai lo ngerasa bahwa wah ini gue beli langsung bam gitu ya. Ya nggak juga gitu ya. Tetap harus kalau sampai lu mau, ini lu mungkin bisa jadi anggap kayak semacam pre-sale kalau lu mau begitu. Tapi ya overall seperti itu gambarannya ya. Jadi kalau secara fundamental sih masih ada beberapa hal yang gue masih nggak tahu nih apakah bisa nahan gitu ya. Ini dengan di back dengan wine begitu. Dan juga apa namanya untuk yang collectiblesnya pun ya lagi-lagi ya. Kalau dia cuma nge-launch sendiri, ya dia mau jual di mana juga. Nah itu belum jelas juga nih. Cuma dibilang dia akan bikin beberapa eksklusif apa namanya products dengan branding mereka begitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya ya. Sekali lagi untuk listingnya ini di tanggal 18 Desember 2024 ya. Ya iyalah ya 2025 masih kelamaan ya. Nah, jadi ya apa namanya ya ada chance ada, cuman ya kalau misalkan lu bukan orang yang tukang jaga lilin, nggak punya bot, nggak punya apa, kalau coba-coba ya harus siap dengan resikonya gitu. Jangan sampai berharap bahwa wah ini adalah peluang kaya dalam sehari, enggak ya, bukan seperti itu ya. Oke, itu kurang lebih gambarannya ya. RWA menurut gue lagi-lagi ini akan bisa menjadi seperti metaverse di cycle sebelumnya. Itu secara narasi ya. Tinggal ya pertanyaannya kita bisa manfaatinnya atau enggak. Begitu, kalau bisa manfaatinnya ya kayak kemarin banyak orang yang dapat duit gede dari apa namanya Sandbox, dari Decentraland di cycle sebelumnya. Tetapi kalau terlalu ngawang-ngawang juga ya mimpinya, wah ini akan ke depannya menjadi token yang semua orang pakai dan seterusnya gitu ya. Ya akhirnya sekarang sangkut begitu. Jadi ya makanya RW ini gue akan mungkin treat seperti metaverse lah gitu. Satu cycle ini beres ya udah. Some mungkin ada yang bisa bertahan ya kalau dibanding metaverse gitu. Kalau metaverse kan itu benar-benar dulu nge-hype banget dan ujung-ujungnya nggak ada yang pakai lagi gitu. Nah tapi kalau RWA seperti yang dibikin BlackRock, apalagi nanti misalkan RWA yang mungkin berhubungan sama indeks saham di US, karena udah ada rencana seperti itu ya, S&P lalu Dow Jones dibikin RWA. Nah itu mungkin akan bisa survive dan mungkin bisa thrive begitu. Dan itu jujurnya kepake kenapa? Karena orang berpikir oh tapi kan S&P kita bisa beli ya di negara yang mungkin ada fasilitasnya. Nah tapi pada faktanya banyak juga negara-negara lain yang nggak bisa punya exposure ke S&P, ke Dow Jones dan seterusnya. Nah dengan ada RWA itu mungkin bisa membantu. Nah kalau seperti itu kan utility-nya besar. Ya, nah jadi itu mungkin yang bisa bertahan yang lebih ke situ gitu untuk si RWA in general ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk review kita pada hari ini. Kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini.
di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang mungkin masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang belum punya akun di berbagai macam exchanger, bisa cek link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.